Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia dan menumbuhkan kecintaan untuk menuntut ilmu. Beliau begitu antusias, begitu sabar dalam mengajar anak-anak kami. Dengan sangat terbuka sekali kami mengantarkan anak-anak kami, walaupun jarak rumah kami dengan Bapak itu jauh, kami tetap mengantarkannya. Suherman dan Elsa adalah pasangan suami istri yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, namun juga membantu bangsa, mendidik generasi untuk masa depan bangsa. Pengennya saya itu, apa yang saya punya, pengetahuan atau ilmu yang saya punya itu bisa tersampaikan. Guru adalah tokoh yang sangat berarti dalam hidup, jasanya sebagai bekal hidup yang selalu menerangi setiap kegelapan. Salah satu pekerjaan paling mulia di muka bumi adalah menjadi seorang guru. Tidak hanya membagikan ilmu yang mereka miliki untuk banyak orang, tapi guru juga bisa dikatakan orang tua kedua yang mendidik dan menyayangi murid-muridnya. Maka tidak heran bila guru disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Perjuangan guru untuk mencerdaskan bangsa bisa dikatakan sebagai tindakan heroik yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Apalagi perjuangan seorang guru tunanetra. Namanya Suherman, pria bergelar sarjana humaniora, lulusan Universitas Islam Negeri ini memiliki penglihatan normal saat lahir. Namun saat usia 3 bulan, Suherman terkena penyakit campak yang menyerang mata hingga ia harus kehilangan penglihatannya. Meski begitu, dia tidak menyerah dan putus asa. Dengan segala keterbatasan, dirinya mampu menjalani pendidikan hingga pasca sarjana dengan gelar Magister Pendidikan Islam. Sebetulnya cita-cita saya itu dulu jadi dosen, cuman seiring berjalannya waktu, secara kualifikasi alhamdulillah sudah pasca, cuman kesempatan yang belum. Kalau sekarang jadi guru itu sudah natural aja, karena kita jadi guru umat lah gitu ya, jadi guru umat. Pengennya saya itu, apa yang saya punya, pengetahuan atau ilmu yang saya punya itu bisa tersampaikan. Suherman tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 2 kali seminggu, dirinya berangkat ke Kota Padang untuk mengajar di panti sosial Bina Netra. Pak, orang tiba di panti Tua Selato, Pak. Alhamdulillah. Jarak tempuh pesisir selatan Padang selama 2,5 jam tidak menyurutkan langkahnya untuk membagikan ilmu kepada peserta didiknya. Menjadi tenaga pendidik, mengajar siswa berkebutuhan khusus di mana dirinya juga memiliki keterbatasan, tidak menyurutkan langkah Suherman untuk mengabdi sepenuh hati. Langkahnya mantap untuk selalu merajut asa di tengah ruang gelap yang menjadi takdir kehidupannya. Suherman sudah mengajar lebih kurang 10 tahun di panti sosial Bina Netra ini. Dirinya mengajar Arab Braille,
agar penyandang tunanetra dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya buat ambil nafas 2 3 Kori terbaik asal pesisir selatan Sumatera Barat ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille yang belum tuntas. Keterbatasan tenaga pengajar Al-Quran Braille di Indonesia mengakibatkan banyak tunanetra belum bisa membaca Al-Quran. Dari beberapa penelitian didapatkan data, hanya 5% tunanetra Muslim di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran Braille. Bagaimana kita sekarang ini istilahnya memasuki dunia kegelapan atau dunia tunanetra. Bagaimana kita menerima keadaan kita ini, takdir Allah ini ya. Di saat kita down, ambruk ya. Jadi kita kembali bahwasannya kita ini adalah hanya sekedar titipan ya. Kalau kita menyadari kita ini adalah titipan, jadi yang menitipkan itu suatu saat kapan saja akan mengambilnya, ya. Penglihatan adalah titipan, ya. Kesehatan adalah titipan. Berkat kerja keras dan keyakinannya mengajarkan Al-Quran Braille kepada penyandang tunanetra, kini sejumlah siswanya mulai mengikuti sejumlah perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Pak Suherman itu orangnya baik, terus care juga, peduli. Terus berkat Bapak juga saya bisa baca tulis Al-Quran, serta berkat Bapak juga saya tuh bisa lomba tilawah MTQ tingkat kabupaten 2022. Alhamdulillah karena Bapak juga, karena doanya juga saya bisa memenangkan juara 1. Keterbatasan fisik terkadang menjadi sebuah masalah besar bagi seseorang, namun tidak bagi Suherman. Pengalaman hidupnya yang penuh tantangan dan pengorbanan dihadapi dengan tegar, semangat serta penuh percaya diri, dan itu ditularkannya kepada siswanya. Orang dengan keterbatasan fisik, apalagi yang mengalami kehilangan penglihatan saat memasuki usia remaja, lebih rentan mengalami depresi. Ya Pin, apa namanya? Kevin mungkin beranggapan awak tunanetra adalah orang yang lemah. Salah itu Pin, ya. Kita ingin merubah mindset atau pandangan masyarakat kepada kita. Yang selama ini masyarakat mungkin memandang kita orang yang katakanlah tidak ada manfaatnya atau tidak berguna. Hari ini kita buka mata mereka ya. Kita buka mata mereka. Setelah Kevin selesai dari sini, ada sesuatu yang kita bawa ya. Akhirnya pandangan orang itu akan berubah ya. Iya. Oke, Kevin ya. Iya, Pak. Semangat ya. Iya. Semangat itu. Iya, Enggak boleh kita menyerah ya. Iya, Pak. Kembali kita cas lagi semangat kita. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya.
Keterbatasan fisik tidak membuat Suherman kehilangan asa. Di rumah sederhana ini, ia tinggal bersama istri dan 4 orang anak. Meski istrinya juga tidak mampu melihat, ia bisa membangun sebuah keluarga yang mandiri dan harmonis. Di tengah keterbatasannya, pasangan suami istri ini mampu menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Anak-anaknya kini menjadi lentera atau lampu yang menerangi setiap langkah orang tuanya. Jadi abang, harapan Abi nanti kalau Abi dah tua mah, abang lagi ini ya, dapat pula abang besok seperti ini ya. Tak Mi? Iya, abang lagi rajin mengaji. Itu Ya, Kak? abang tadi itu Ya, kan. nak? Nah, ini Abi waktu di wisuda S2 Abi ini mah. Abi aja tidak melihat sama Umi bisa Abi Kuliah. S2 kuliah ya. Makanya kakak, abang ya harus belajar dengan rajin ya. Nah, Umi itu apa pekerjaan Umi? Guru. Guru. Jadi kakak nak masuk harus seperti Umi itu mau jadi Apa cita-cita kakak? kakak apa jadi cita kakak ada saya? Dokter mata. Dokter mata citanya Mi. Jadi supaya nanti kalau ada orang Iya, nenek. yang Mana nenek adek? sakit mata bisa Mana kakak ibu? obat. Mana Nah, ibu situ? biar tidak seperti Abi sama Umi ya nak. Jadi Jom, boleh adek, biar kita aja cita-cita sama adek apa dulu. saja. Jadi guru boleh, jadi tentara boleh. Tapi harapan Abi ya, abang, kakak harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Ya. Jadi qori dan qori'ah ya. Fahira jadi Habi. Ya nak ya. Ya sayang ya. Gitu abang ya nak ya. Ya. Sama dengan dirinya, istri Suherman, Elsa, adalah seorang tenaga pendidik dengan status pegawai negeri sipil dan mengajar di sekolah luar biasa di pesisir selatan. Di sekolah dulu ya, dadah dek. Oke, iyalah. Dadah dek. Salim dulu Mama. Saya dulu. Salim. Dadah. Iya. Pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Elsa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 2017 melalui jalur penyandang disabilitas. Setiap hari ia mengajar sebagai guru kelas. Lulusan Universitas Negeri Padang ini mengalami tunanetra sejak lahir. Elsa hanya tahu dunia itu gelap, namun mata hatinya melihat dunia seperti pelangi, warna-warni, meski sesungguhnya ia pun tidak tahu warna pelangi. Tahu Nola benda-benda apa yang bentuknya persegi 4? Bangun datar, bagus. Nah, apa saja contoh bangun datar? Kursi, permukaan kursi. Iya bagus, permukaan kursi. Terus apa lagi? Kalau di rumah apa yang benda-benda yang berbentuk persegi 4 atau 4 persegi panjang? Kulkas. Apa lagi? Iya. Nah, Ibu nih ada apa? Ada media bangun datar. Coba Nola raba, mana di sini yang bentuknya persegi 4 atau 4 persegi panjang ya? Maaf ya. Meski penglihatannya terbatas, Elsa tetap semangat membagikan ilmunya kepada siswa. Ini coba Nola pegang dari atas sampai ke bawah. Nah, ini urutan persegi 4-nya.
Guru itu kan maksudnya mengajarkan ilmu banyak kepada, apalagi kan kepada kaum disabilitas. Jadi mungkin ilmu yang kita ajarkan tuh bisa mereka terapkan dan mereka kembangkan, kalau bisa mereka lebih lah dari kita. Kesulitannya mungkin mengajarkan orientasi mobilitas karena kita mempunyai hambatan yang sama dengan siswa. Jadi kalau orientasi dan mobilitas itu kan mengenai gerak dan mengenalkan lingkungan pada siswa. Nah, itu yang agak kesulitan. Kita harus butuh pendamping atau pendidik yang awas istilahnya, atau pendamping yang normal yang mempunyai penglihatan untuk membantu kita dalam mengajarkan orientasi dan mobilitas. Tidak hanya mendidik siswa tunanetra, setiap hari ia juga mengajar di sejumlah taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak normal di pesisir selatan Sumatera Barat. Oke, surah Al-Ahzab ini menceritakan bahwasannya betapa mulianya akhlak junjungan kita, yakninya akhlak Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nah, inilah yang akan diceritakan oleh ayat yang kita baca ini, dan kita berusaha membaca sebagus mungkin dengan suara yang terindah. Oke, kita mulai ya. Nah, keluarkan suaranya tanpa malu-malu ya. Ambil nafas dalam-dalam. Coba dengarkan teman kalian dulu. Anugrah baca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Iya, jadi anugrah. Jelaskan ha itu ya. Jadi ha ini kita membacanya. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Suherman karena seluruh peserta didiknya bisa melihat tidak seperti dirinya. Saat awal mengajar mungkin peserta didiknya canggung karena sebelumnya tidak ada tenaga pengajar difabel yang mengajar mereka. Jadi nunya itu dimainkan atau ditrilingkan, trailing ya. Karena Pak Suherman tuh baik. Kalau Bapak Suherman tuh ngajarin Nugrah bisa cepet nangkap. Sekarang Nurah udah bisa ngaji. Terima kasih Pak Suherman. Saya melihat Bapak Suherman itu adalah sosok yang sangat hebat sekali karena saya melihat sendiri bagaimana cara Bapak itu mengajar anak-anak kami dalam mengaji. Beliau begitu antusias, begitu sabar dalam mengajar anak-anak kami. Dan anak-anak kami pun merasakan ketertarikan kepada Bapak itu. Belum lagi jadwalnya untuk belajar mengaji, mereka tuh udah ingin langsung bertemu dengan Bapak tuh di sebelum jadwalnya. Jadi alhamdulillah bagi kami sebagai orang tua mendapatkan anak-anak yang memiliki rasa ingin belajar mengaji dengan Bapak Suherman, dengan sangat terbuka sekali kami mengantarkan anak-anak kami, walaupun jarak rumah kami dengan Bapak itu jauh, kami tetap mengantarkannya. Karena kami melihat sosok Bapak itu sangat luar biasa yang
mungkin mudah-mudahan menjadi contoh bagi anak-anak kami dan kami sendiri selaku orang tua. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Suherman memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain karena kesabaran, kepintaran dalam mengajar, serta keramahannya yang membuat anak didiknya senang belajar dengannya. Tenaga pendidik merupakan profesi yang menjadi favorit banyak orang. Namun, tidak sembarang orang bisa menjadi tenaga pendidik, apalagi guru luar biasa. Walaupun serba keterbatasan gitu ya, tapi tidak menghalanginya untuk berkarir. Beliau memiliki visi jauh ke depan melampaui kondisi fisiknya. Dia orangnya optimis, ikhlas, tulus, itulah kira-kira dia. Dan anak-anak sangat senang dengan dia. Terbukti anak asuhnya itu sampai juara 1 tingkat kabupaten di Pesisir Selatan. Pergaulannya dia fleksibel dan proporsional. Ya, tidak banyak bicara, ya tapi banyak berbuat. Nah, tapi ketika kita bertanya itu keluar dalil-dalil tuh. Bahkan beliau khotib bisa, ya, apalagi imam. Tapi kalau nggak disuruh nggak mau dia. Kan ketawaduannya luar biasa. Manusia atau cucu Adam itu telah dikuasai atau telah aku kuasai. Mereka menganggap dirinya lebih baik daripada lingkungan sekitarnya. Menurut saya, Bapak Suherman adalah sosok guru yang inspiratif. Dengan keterbatasan beliau bisa memotivasi teman-teman penerima manfaat lainnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau di PSBN khususnya, itu tantangan terbesar saya menghadapi teman-teman yang emosinya lagi kurang stabil kayak gitu. Karena di sini kan netranya bukan dari kecil, melainkan ada yang baru beberapa tahun ini kayak gitu. Jadi kayak mentalnya mungkin ya yang belum, keadaan mereka yang ternyata belum siap menerima keadaan dia sekarang kayak gitu. Kalau seandainya saya berikan motivasi untuk lebih semangat lagi dengan mereka bisa bertahan dengan keadaannya seperti ini, itu udah luar biasa ketimbang sayanya kayak gitu. Suherman dan Elsa adalah pasangan suami istri yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, namun juga membantu bangsa, mendidik generasi untuk masa depan bangsa. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, yang dapat membuat mereka semangat belajar dan menumbuhkan kecintaan untuk menuntut ilmu. Guru adalah tokoh yang sangat berarti dalam hidup, jasanya sebagai bekal hidup, yang selalu menerangi setiap kegelapan. Semoga setiap peluh dan lelahmu melahirkan generasi tangguh.